Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai sahabat sejati dalam kubur. Sesungguhnya ulama ahlus sunnah dari para ahli fiqahnya dan ulama hadis dan tafsir telah berijma bahwa perbuatan orang yang masih hidup di dunia bermanfaat bagi arwah orang yang telah mati melalui dua jalan. Jalan yang pertama adalah apa-apa yang telah dilakukan oleh orang yang mati selama masa hidupnya di dunia. Jalan pertama ini sudah kita bincangkan dalam video sebelumnya. Jalan kedua adalah doa dan istighfar dari kaum muslimin untuknya, sodakoh, saum dan haji yang ganjarannya akan sampai. Doa dan istighfar dari kaum muslimin untuk orang yang sudah mati sudah dibicarakan juga dalam video sebelumnya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan manfaat sodakoh, saum dan haji bagi orang yang sudah mati. Manfaat sodakoh bagi orang yang mati, ada beberapa hadis sebagai dalil bahwa ganjaran sodakoh akan sampai kepada orang yang mati. Hadis pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi aqtulitat nafsaha walam tusi wa adunuha law takallamat tasaddaqat apalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1004. Maksudnya, sesungguhnya seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah mati dengan tiba-tiba dan tidak berwasiat. Dan aku menganggapnya kalau dia mengatakan sesuatu niscaya dia akan bersodakoh. Apakah ada baginya ganjaran jika aku bersodakoh untuknya? Rasulullah SAW menjawab, ya ada. Jadi jelas hadis ini menunjukkan bahwa apabila seorang anak bersodakoh atas nama ibunya, maka ganjaran sodakoh itu akan sampai kepada ibunya. Ini adalah jawaban dari Rasulullah SAW ketika seorang laki-laki bertanya mengenai sodakoh yang telah dia sodakohkan. Kalau dia bersodakoh atas nama ibunya, apakah ada ganjaran bagi ibunya tersebut? Jawab Rasulullah, ya ada. Hadis kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaib anha
Faqal ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha ayam fa'uha syai'un in tasaddaqatu bihi anha. Qala na'am. Qala fa inni ushiduka anna khati'il mikhraf shadaqatun 'alaiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 2756. Maksudnya sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ibunya telah mati dan beliau tidak ada di tempat pada masa itu. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku telah mati dan aku tidak ada di tempat. Apakah bermanfaat bagi ibuku jika aku bersedekah untuknya? Rasulullah SAW menjawab, iya. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku menjadikan engkau saksi bahwa sesungguhnya kebunku al-mikhrab adalah sedekah bagi ibuku. Di sini juga sebagai dalil apabila seorang anak mensedekahkan di sini juga sebagai dalil apabila seorang anak mensedekahkan harta bendanya untuk ibunya atas nama ibunya, maka akan ada manfaat bagi ibunya tersebut. Oleh karena itu Sa'ad bin Ubadah telah mensedekahkan kebunnya yang bernama Al-Mikhrab sebagai sedekah atas nama ibunya, dan dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksi bahwa dia bersedekah atas nama ibunya. Maka sedekah tersebut akan memberi manfaat kepada ibunya di alam kubur. Hadis ketiga adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi fal yukaffir anhu an atasaddaqa anhu. Qala na'am. Hadis riwayat Muslim nomor 1630. Maksudnya sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya bapakku telah mati dan meninggalkan harta benda, tetapi dia tidak berwasiat. Apakah kalau aku bersedekah dari harta tersebut? Apakah kalau aku bersedekah dari harta tersebut akan sampai ganjaran untuknya? Rasulullah SAW menjawab, ya. Ini juga menjadi dalil apabila seorang anak mendapat harta waris dari orang tuanya atau bapaknya, kemudian dia mensedekahkan sebagian dari harta tersebut untuk bapaknya atas nama bapaknya, maka akan sampai ganjaran untuk bapaknya tersebut, karena Rasulullah menjawab dengan jawaban iya. Hadis keempat adalah hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah. Sesungguhnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna umma Sa'din matat fa ayu sadaqati afdal. Qala al-ma'u wa khafira bi'ron wa qala hadini ummi Sa'ad. Hadis riwayat Abu Daud 1681, hadis hasan. Maksudnya, wahai Rasulullah SAW, sungguhnya ibuku telah mati, maka sedekah apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, air. Maka saat menggali perigi dan berkata, ini sedekah untuk ibunya Sa'ad. Di dalam hadis ini Rasulullah bersabda bahwa sedekah yang paling utama adalah air bagi orang yang telah meninggal dunia atau telah mati. Maka Sa'ad bin Ubadah menggali perigi dan menjadikan perigi tersebut sebagai sedekah atas nama ibunya. Hadis kelima adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, annal As bin Nawail nadara fil jahiliyah ayyan harami atabadana wa anna Hisham bin al-As nahara khamsata wa khamsina wa anna Amron sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam an dhalik faqal amma abuka falau aqarra bitauhid wa sumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dhalik. Hadis Ahmad 6 nomor 220. Maksudnya sesungguhnya Al-As bin Wa'il bernazar
bernadar di masa jahiliyah untuk menjembelih 100 ekor lembu, dan sungguh Hisham bin Al-As telah menyembelih 55 ekor lembu. Dan sesungguhnya Amru bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara tersebut. Rasulullah SAW menjawab, adapun bapamu, jika dia berikrar dengan kalimah tauhid la ilaha illallah, maka saum kamu dan sedekah kamu untuknya akan bermanfaat baginya. Ini juga dalil bahwa apabila seorang anak mempunyai bapak dan bapaknya jelas nyata telah masuk Islam, maka saum dari anaknya dan sebagai pengganti saum bapaknya dan sedekah yang dikeluarkan atas nama bapaknya akan bermanfaat bagi bapaknya tersebut di alam kubur. Sebaliknya, apabila bapaknya tidak muslim, tidak berikrar dengan kalimat tauhid, maka tidak ada manfaat baginya. Selanjutnya adalah manfaat saum atau siam. Adapun sampainya ganjaran saum kepada orang yang sudah mati berdasarkan kepada beberapa hadis. Hadis pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sammanhu waliyuh. Hadis Al-Bukhari nomor 1952, Muslim 1147. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang mati dan wajib atasnya saum, maka walinya melakukan saum untuknya. Dalam hadis ini, apabila seorang mati tapi ada kewajiban saum yang belum ditunaikan atau dilakukan, maka walinya melakukan saum untuknya, maka akan sampailah ganjaran saum yang dilakukan oleh walinya. Hadis kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ja rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah ummi matat wa alaiha saumu syahrin apa akadihi anha, qala na'am, qala padainullahi ahaqqu an ayyuqadha. Hadis Al-Bukhari nomor 1953, Muslim 1148. Maksudnya, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, ibuku telah mati dan wajib atasnya saum sebulan. Apakah aku membuat qada saum untuk ibuku? Rasulullah menjawab, iya. Baginda bersabda, hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak bahwa ia diqada atau dibayar. Dalam hadis ini, seorang ibu telah mati tapi masih ada kewajiban saum yang belum dia lakukan, maka anaknya lah yang melakukan saum untuk qada atau sebagai bayaran bagi saum tersebut. Jadi sekali lagi, apabila seorang ibu telah mati tapi ada kewajiban saum atasnya, maka anaknya lah yang membuat qada saum untuk ibunya tersebut. Dan Rasulullah SAW menjawab bahwa qada saum itu akan sampai kepada ibunya. Dan Rasulullah bersabda, hutang kepada Allah lebih berhak dibayar atau diqada. Hadis ketiga adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha saumu nadrin, apa asumu anha? Qala ara'aiti law kana ala ummika dainun faqadaitih akana yu'addi dalik anha, qalat na'am, qala fasumi an ummik. Hadis Muslim nomor 1148. Maksudnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah mati dan wajib atasnya saum nadar. Apakah aku saum untuknya? Rasulullah SAW menjawab, apa pendapatmu kalau ada hutang atas ibumu, lalu kamu membayar hutang tersebut? Apakah perkara tersebut akan membayar hutang ibumu? Dia menjawab, iya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lalu lakukanlah saum untuk ibumu. Di sini juga menjadi dalil bahwa seorang anak, apakah laki-laki atau perempuan, yang tadi hadis sebelum ini adalah laki-laki,
melakukan saum untuk ibunya, saum yang wajib bagi ibunya yang telah mati, maka akan sampai ganjaran tersebut dan akan lunas, akan terbayar kewajiban saum ibunya yang telah mati. Sedangkan yang pada hadis yang sekarang ini yang baru disebutkan, seorang anak perempuan melakukan saum untuk ibunya, maka kewajiban saum ibunya yang saum nadar, saum wajib karena bernadar, maka akan terbayar oleh saum anaknya yang dilakukan untuk membayar hutang ibunya, itu hutang saum. Rasulullah bersabda, saumlah kamu untuk ibumu, bermakna saum nadar itu akan terbayar dengan saum yang dilakukan oleh anaknya untuk ibunya yang telah mati. Di sini adalah perempuan. Jadi sama ada laki-laki atau perempuan yang membayarkan saum bagi bapaknya atau ibunya yang mati, maka akan terbayarlah hutang saum bagi bapaknya atau ibunya yang telah mati, kalau ada kewajiban saum terhadap kedua-dua ibu bapaknya. Hadis keempat adalah hadis yang diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, baina ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itatathum ra'atun faqalat inni tasaddaqatu ala ummi bijariyah wa annaha matat faqala wajab bajruki wa raddaha alaikil mirath. Qalat ya Rasulullah innahu kana alaiha saumu syahrin apa sumwanha qala sumi anha. Hadis riwayat Muslim nomor 1149. Maksudnya ketika aku duduk bersama Rasulullah SAW, ini kata Buraidah, ketika aku duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang perempuan. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku telah bersodakoh untuk ibuku dengan seorang hamba saya perempuan, dan sesungguhnya ibuku telah mati. Lalu baginda bersabda, telah wajib ganjaran bagimu, dan harta waris telah mengembalikan hamba saya kepada kamu. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada kewajiban saum sebulan atas ibuku. Apa aku melakukan saum untuk ibuku? Rasulullah menjawab, lakukanlah saum untuk ibumu. Dalam hadis ini ada dua perkara. Yang pertama, seorang perempuan tadi telah bersedekah atas nama ibunya. Lalu Rasulullah SAW bersabda telah wajib ganjaran baginya dan bagi ibunya. Kemudian juga ibunya mempunyai kewajiban saum sebulan. Maka Rasulullah menjawab, lakukanlah saum untuk ibumu. Bermakna apabila seorang anak perempuan tadi melakukan saum yang wajib atas ibunya telah mati, maka akan terbayarlah kewajiban saum tersebut. Hadis kelima adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ana mra'atan raqibatil bahra panadarat inna jahallahu antasuma syahron fanajahallahu falam tasum hatta matat faja'at bintuha au ukhtuha ila Rasulullah sallam fa amaraha antasuma anha. Hadis dari Abu Daud 3308, hadis sahih. Maksudnya sesungguhnya seorang perempuan berlayar di laut, lalu dia bernadar jika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, dia akan melakukan saum sebulan penuh. Jadi dia bernadar untuk melakukan saum sebulan penuh kalau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya, tetapi dia tidak melakukan saum nadar tersebut sampai dia mati. Lalu datanglah anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya melakukan saum untuk perempuan yang mati tersebut. Dalam hadis ini seorang perempuan, anak perempuan dari seorang perempuan yang mati atau saudara perempuannya dari perempuan yang mati boleh melakukan saum untuk membayar saum yang wajib, apakah saum Ramadan atau saum nadar. Dan Rasulullah menyuruh mereka untuk melakukan saum sebagai pengganti saum nadar dari perempuan yang telah mati. Demikian juga telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW sampainya ganjaran pengganti saum, yaitu memberi makan orang miskin atau fidyah. Telah diriwayatkan hadis dari Ummu Ummah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, baginda bersabda, man mata wa laysa musyahrin falyut'im anhu makana kulli yaumin miskinan.
At-Tirmidzi 718, Ibnu Majah 1829. Tetapi hadisnya dhaif. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati dan wajib atasnya saum sebulan penuh, maka hendaklah ahli warisnya memberikan makan seorang miskin setiap harinya untuk membayar saumnya. Selanjutnya manfaat haji. Sampainya ganjaran haji kepada orang yang telah mati berdasarkan beberapa hadis. Hadis pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna imra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat apa hujju anha qala na'am hujji anha ara'aiti law kana ala ummika dainun akunti qadiyah uqadullaha wallahu ahaqu bil wafa. Hadis Al-Bukhari nomor 1852. Maksudnya, sesungguhnya seorang perempuan dari satu kabilah Juhainah telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, sungguhnya ibuku telah bernadar untuk mengerjakan haji, tetapi dia belum mengerjakan haji sehingga dia mati. Apakah aku mengerjakan haji untuk ibuku? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kerjakanlah haji untuknya. Apa pendapat kamu kalau ada hutang atas ibumu? Apakah kamu mau membayar hutang tersebut? Bayarlah hutang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dibayar hutang terhadapnya. Hadis ini sebagai dalil apabila seorang ibu atau seorang bapak bernadar ingin mengerjakan haji tetapi tidak sampai mengerjakan haji sehingga dia mati, lalu anaknya boleh mengerjakan haji untuk bapaknya atau ibunya yang telah mati. Hadis kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qalat inna halam tahujja qat apa hujju anha qala haji anha. Hadis Muslim nomor 1149. Maksudnya seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, sungguhnya ibuku telah belum mengerjakan haji, maka apakah aku melakukan haji untuknya? Rasulullah menjawab, lakukanlah haji untuknya. Ini adalah dalil kedua bahwa seorang anak boleh melakukan ibadah haji untuk ibunya yang belum mengerjakan haji. Ibu atau bapaknya telah meninggal dan belum mengerjakan haji. Hadis ketiga adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sungguhnya boleh mengatakan, amarati mura'atu Sinana bani Salamah al-Juhani ayas'ala Rasulullah sallam anna ummaha matat walam tahujja apa yujazi'u an ummiha an tahujja anha qala na'am. Law kana ala ummiha dainun faqadathu anha alam yakun yujazi'u anha faltahujja an ummiha. Hadis An-Nasai 2633 hadis sahih. Maksudnya seorang perempuannya Sinan bin Salma al-Juhni menyuruh untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, sungguhnya ibunya telah mati dan belum mengerjakan haji. Apakah ada ganjaran bagi ibunya yang telah mati kalau dia mengerjakan haji untuk ibunya? Rasulullah menjawab, iya. Kalau ada atas ibunya hutang lalu dia membayar hutang tersebut untuk ibunya, bukankah ada ganjaran bagi ibunya? Lalu hendaklah dia mengerjakan haji untuk ibunya. Ini adalah hadis ketiga sebagai dalil bahwa apabila seorang perempuan atau seorang laki-laki anak dari orang yang telah mati dan belum mengerjakan haji, kemudian mengerjakan haji untuk ibu atau bapaknya telah mati, maka akan sampai ganjarannya. Hadis keempat adalah hadis yang diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna mar'ata sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an abiha mata wa lam yahujja qala hujji an abik. Hadis An-Nasai 2634 hadis sahih. Maksudnya sesungguhnya seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bapaknya yang telah mati dan belum mengerjakan haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kerjakanlah haji untuk bapak kamu. Hadis kelima adalah hadis yang diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, qala rajulun ya Rasulullah inna abi mata wa lam yahujja apa ahujju anhu qala araita law kana ala bika dainun akunta qadiyah
Qala na'am, qala fadainullahi ahaku. Hadis An-Nasai 2639 Hasan. Maksudnya seorang laki-laki telah mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku telah mati dan belum mengerjakan haji. Apakah aku mengerjakan haji untuknya? Rasulullah bersabda, apa pendapatmu kalau ada atas bapakmu hutang? Apakah kamu akan membayar hutang tersebut? Dia mengatakan iya. Rasulullah bersabda, hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk dibayar. Tuan-puan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.